Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Asep Gelar Pratama, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Cianjur, unit kerja di SMP Negeri 1 Bojong Picung, Kabupaten Cianjur. Di video kali ini saya akan mencoba menjabarkan koneksi antar materi di modul 1.1 dan modul 1.2, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan nilai dan peran guru penggerak. Perkenalkan profil fasilitator dan pengajar praktik saya, fasilitator Ibu Sari Juwitaningsih, Eskom SPDGR, dan pengajar praktik Ibu Didah Nur Aidah, SPD. Tujuan pembelajaran yaitu calon guru penggerak mampu menghasilkan kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak, serta kaitannya dengan modul 1.1, yaitu tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Model refleksi yang akan saya gunakan adalah menggunakan model refleksi 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan. Pertama, peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 hingga modul 1.2 adalah momen mencerahkan. Saat saya memahami maksud dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga tugas guru hanya menuntun kekuatan kodrat yang sudah ada pada diri murid. Jika murid diibaratkan sebagai kertas, maka kertas tersebut sudah ada tulisannya, namun masih samar-samar. Maka tugas guru adalah menebalkan tulisan yang masih samar-samar tersebut, sehingga guru tidak bisa merubah kodrat murid, melainkan hanya bisa menuntun murid agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Momen paling menantang saat saya mengetahui bahwa guru penggerak memiliki tugas yang tidak hanya mendidik dan mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi seorang guru penggerak harus mampu menjalani kelima perannya, yaitu pertama, mewujudkan kepemimpinan murid atau student agency. Yang kedua, menjadi pemimpin pembelajaran. Yang ketiga, menjadi coach bagi guru lain. Yang keempat, yaitu sebagai pendorong kolaborasi. Dan yang kelima adalah penggerak komunitas praktisi. Sebagai guru yang memiliki pedoman sebagai pembelajar sepanjang hayat, saya harus belajar untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut agar dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak yang ada pada diri saya. Kaitan modul 1.1 dan modul 1.2, di modul 1.1 dijelaskan mengenai pendidikan yang berhamba kepada murid dan juga menuntun segala kodrat yang ada pada diri murid, baik minat maupun bakatnya. Hal tersebut selaras dengan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, serta peran guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran yang dibahas di modul 1.2. Yang kedua, perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan tersesat di hutan rimba yang tidak tahu arah jalan pulang. Sampai pada akhirnya datang tim SAR yang menghampiri saya dan menuntun saya ke arah jalan pulang. Seketika itu saya merasa aman dan bahagia. Tim SAR saya ibaratkan sebagai ilmu dan pengalaman dari semua proses yang sudah saya laksanakan di dalam menempuh pendidikan guru penggerak ini. Saya merasa bersyukur dan bahagia bisa mendapatkan banyak sekali pencerahan baik dari fasilitator, pengajar praktik, maupun dari rekan-rekan calon guru penggerak yang lain untuk proses pendidikan yang lebih baik. Sebelumnya, saya belum memahami hal-hal baik dan benar yang seharusnya dilakukan di dalam proses mendidik murid. Tetapi setelah rangkaian proses yang sudah dijalani pada modul 1.1 dan 1.2, mata dan hati saya seakan terbuka untuk mengimplementasikan ilmu dari setiap materi yang saya dapatkan, serta semakin termotivasi untuk melakukan perbaikan. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen-momen ini terjadi, saya berpikir bahwa cara mengajar yang selama ini saya lakukan
sudah merupakan cara pembelajaran yang terbaik. Nilai siswa yang tinggi adalah sebuah kesuksesan di dalam proses pembelajaran. Saya juga berpandangan bahwa refleksi tidak perlu dilakukan karena menurut saya pembelajaran yang saya laksanakan sudah sangat baik. Diskusi dengan rekan sejawat pun mengenai proses pembelajaran itu dirasa tidak terlalu penting. Tetapi sekarang, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, saya berpikir bahwa pembelajaran yang saya anggap selama ini sudah benar, ternyata masih banyak kekeliruan. Setiap murid memiliki kodratnya masing-masing. Sebagai guru, saya harus mampu menuntun mereka agar dapat mengembangkan kodratnya dengan cara memberikan penilaian yang tidak hanya fokus kepada ranah kognitif, tetapi juga harus memperhatikan ranah afektif dan psikomotornya. Selanjutnya, saya harus menjadi pemimpin pembelajaran yang benar-benar berpihak kepada murid dengan selalu berinovasi untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan bermakna, sehingga dapat memfasilitasi setiap kodrat yang dimiliki oleh murid. Saya juga harus mampu melakukan refleksi dan kolaborasi dengan rekan sejawat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang saya lakukan. Refleksi yang keempat yaitu penerapan. Dalam menerapkan pemahaman yang sudah saya peroleh di modul 1.1 dan 1.2, rencana pengembangan diri yang akan saya lakukan mulai dari sekarang adalah dengan menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, pertama, berpihak pada murid. Sebagai guru, saya akan menuntun murid sesuai minat dan bakatnya dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zamannya agar mereka mampu menjadi individu yang bijaksana. Yang kedua, saya akan berinovasi untuk menciptakan hal-hal baru, baik berupa metode maupun media pembelajaran yang dibuat berdasarkan kebutuhan murid. Yang ketiga, saya harus berpikir reflektif. Saya akan menjadi guru yang reflektif dengan selalu berpikir terbuka, selalu mengevaluasi kelebihan dan kelemahan yang ada pada diri saya, baik secara mandiri maupun dengan melibatkan orang lain. Yang keempat, saya harus menjadi seorang guru yang mandiri. Saya akan menjadi guru yang mandiri dengan motivasi tinggi untuk terus bergerak meningkatkan kompetensi demi perbaikan pelaksanaan pembelajaran. Dan yang kelima, saya harus menjadi guru yang kolaboratif. Saya akan menjadi guru yang kolaboratif yang dapat bekerja sama dengan orang lain dan komunitas praktisi untuk menggerakkan terjadinya transformasi pendidikan ke arah yang lebih baik. Demikian pemaparan saya untuk koneksi antar materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Salam dan bahagia. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.